Tahu enggak? Baru terbongkar karena ada pergantian Pemda. Iya kan? Bupati baru gitu ya? Iya, bupati baru, gubernur baru. Sehingga yang baru tuh merasa saya enggak mengeluarkan izin. Itu kan ketika ini datang berhubungan, saya enggak pernah mengeluarkan izin. Itu baru terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang semakin menyita perhatian publik ya. Hal ini ternyata menjadi salah satu tujuan kenapa banyak orang membicarakan hal ini. Tentu saja sangat menarik karena memang bisa dikatakan banyak sekali hal-hal yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah ada yang beranggapan kalau misalnya pagar laut ini didirikan memang karena ada sesuatu hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, yang menariknya di sini adalah ada beberapa nelayan yang dianggap menjadi salah satu pendukung daripada mereka yang bertanggung jawab dengan adanya pagar laut, di mana para nelayan yang bisa dikatakan abal-abal ini mengatakan kalau misalnya pagar laut itu didirikan oleh mereka atas biaya swadaya sendiri. Nah, hal ini menjadi penasaran bagi banyak orang, terutama para politisi dan juga para pengamat, di mana biaya yang dikeluarkan untuk pagar laut ini tidak murah. Setelah dihitung-hitung bisa mencapai hampir 20 miliar rupiah ya, di mana sehingga menjadi semakin membingungkan kenapa nelayan yang seharusnya bisa untuk diberikan bantuan, mereka malah membuang-buang uang untuk membangun pagar laut. Untuk apa gitu. Nah, jadi selama ini kebingungan itu akhirnya bisa diarahkan ke tujuan yang lebih baik, di mana para pengamat mengatakan kalau misalnya pagar laut ini itu ada sesuatu yang sangat mengerikan, bahkan ada niat jahat di dalamnya. Nah, hal ini diungkapkan oleh mantan Menko Polhukam yaitu Pak Mahfud MD di podcastnya sendiri. Nah, bagaimana statementnya? Mari kita simak berikut ini. Tahu enggak? Indonesia ini punya 17.508 pulau dengan 2/3 diantaranya itu laut. Pantainya termasuk yang terpanjang di dunia. Ya. Anda bisa bayangkan enggak? Tahu enggak di daerah-daerah terluar? Jangan yang kayak gini banyak. Karena begini teorinya itu kan, ini dipagar, ya toh. Kalau orang enggak ribut, ini nanti memang terjadi penumpukan sampah-sampah gitu. Penumpukan sampah-sampah. Nah, sesudah itu direklamasi tanpa izin bisa. Dengan alasan itu? Iya, itu di foto memang sudah kok. Merusak lingkungan, kenyataannya begitu, iya. Makanya perlu direklamasi. Iya. Mungkin ke situ arahnya, dugaan Pak Mahfud bisa ke sana? Bisa terjadi ke situ. Mungkin yang merencanakan tidak sejauh itu, tapi pada saatnya nanti kalau sudah itu terjadi, ya udah kita reklamasi aja. Kita bangun aja, nggak usah bayar, gitu kan? Nggak usah pakai izin reklamasi lagi. Karena ini sudah memang tertutup. Kondisinya memaksa kita untuk melakukan itu, begitu ya? Iya. Iya, iya. Kan bisa terjadi. Dan saya katakan tadi 17.508 pulau di Indonesia. Saya masih ingat ada beberapa pulau yang dijual ke asing, diiklankan di bursa Amerika. Iya kan, ingat kan? Waktu Bapak menjadi Menko Polhukam. Waktu saya Menko Polhukam. Iya. Itu ternyata apa? Pulau di Maluku Utara. Itu pulau-pulau terluar itu kan memang boleh dikelola untuk keperluan wisata. Tapi kan tidak boleh dijual. Wah, waktu itu kita cabut. Kita batalkan seluruh perjanjian itu. Sehingga tidak jadi dijual waktu Tidak jadi dijual, kita batalkan dan kita membentuk tim untuk dicari lagi pulau-pulau lain. Nah, dan itu modusnya seperti yang kita di Sulawesi Utara, di Maluku Utara itu kan, itu baru terbongkar karena ada pergantian Pemda. Iya kan? Bupati baru gitu ya? Iya, bupati baru, gubernur baru. Sehingga yang baru tuh merasa saya enggak mengeluarkan izin. Itu kan ketika ini datang berhubungan, saya enggak pernah mengeluarkan izin. Itu baru terbongkar. Apalagi kemudian Menteri Dalam Negeri menemukan iklan penjualan. Itu kan dilelang gitu, siapa yang mau beli pulau terletak di ini gitu. Kan kita kaget semua. Itu baru yang ketemu. Nah, ini juga kaget kita menemukannya yang di
Tangerang ini ya. 3 sampai 30 kilometer tuh. Nggak main-main. Kalau orang cuma nyolong jelek begitu tanpa perencanaan yang matang nggak mungkin sampai 30 meter. Ya, itulah statement dari Mahfud MD di mana dia menyebut ada sesuatu niatan jahat di balik pemagaran laut ini. Di mana Pak Mahfud itu mengatakan ada indikasi kalau misalnya akan dibuat reklamasi yang alami. Nah, di sini bisa dikatakan mungkin Pak Mahfud MD saat membuat podcast ini belum tahu ya. Kalau ternyata memang pagar laut itu sudah memiliki HGB atau hak guna bangunan, di mana tentu saja semakin menarik dan semakin membingungkan kenapa laut bisa di HGB-kan gitu. Nah, mungkin kalau misalnya Pak Mahfud tahu hal ini, mungkin dia semakin marah lagi di podcast tersebut. Nah, jadi hal ini semakin menarik karena memang Menteri KKP yaitu Sakti Wahyu Trenggono itu juga curiga pagar laut ini yang dipasang sepanjang 30 km dilakukan demi reklamasi alami. Nah, dia mengatakan proses pemagaran itu tujuannya agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut dia ketahan, sedimentasinya tertahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami gitu. Ia mengatakan kalau tujuan seperti itu, daratan yang tercipta dari pagar laut itu berpotensi tembus 30 ribuan hektar. Itu sangat besar. Tadi saya sudah laporkan ke Pak Presiden katanya. Namun meskipun masih berbentuk laut, ternyata daerah di kawasan pagar laut itu sudah bersertifikat hak guna bangunan. Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid mengatakan jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang sertifikat atas nama beberapa perusahaan. Nah, itulah tadi keterangan dari Pak Mahfud MD di mana dia menyebut kalau memang ada niatan jahat di balik pemagaran laut ini. Sehingga bisa dikatakan klaim dari para nelayan yang bisa tanda kutip abal-abal ini ya terbantahkan sekarang. Karena memang bisa dikatakan mereka yang menyebut kalau ini kerjaan nelayan adalah salah satu cara untuk melindungi oligarki yang bermain di dalam pagar laut ini. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman? Apa mungkin ada pendapat yang baru atau mungkin sependapat dengan Pak Mahfud MD? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi ADN Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.